Semarang Medical Center Rumah Sakit Telogorejo atau SMCRS Telogorejo siap untuk membantu pasangan menikah yang masih belum mendapatkan momongan. Hal itu disampaikan oleh Dr. Fajar Siswanto dalam seminar awam dan one-on-one konsultasian di Hotel Gripta Kudus, Minggu, 9 Februari 2025. Dalam seminar bertajuk Yuk Kenal Lebih Dekat dengan Promil di Telogorejo Fertility Center, Fajar mengatakan, infertilitas atau kondisi susah hamil itu ditandai dengan sudah menikah setahun lebih tapi belum hamil meskipun sudah melakukan hubungan badan secara teratur. Kemudian pasangan juga sengaja untuk tidak menunda kehamilan namun pada kenyataannya, masih belum mendapatkan buah hati. Jangan kecil hati, kami, SMCRS Telogorejo, siap membantu, ujar Fajar dalam seminar yang dihadiri oleh puluhan pasangan. Infertilitas ini terbagi dalam dua hal. Pertama yaitu infertilitas primer atau pasangan yang belum pernah hamil sejak setahun lebih dari pernikahan. Dan kemudian infertilitas sekunder yaitu pasangan yang pernah hamil tapi keguguran dan belum hamil lagi setelah setahun lebih. Tentu ketika pasangan infertilitas ini datang untuk konsultasi di Klinik Fertilitas SMCRS Telogorejo Semarang akan dicari akar penyebabnya melalui pemeriksaan yang komprehensif. Tidak ada faktor dominan pada kasus infertilitas di kalangan masyarakat. Menurut Fajar, ada banyak faktor penyebabnya. Namun yang terpenting pasangan suami istri tidak saling menyalahkan. Infertilitas itu adalah suatu keadaan di mana si pasangan ini belum berhasil punya anak setelah batasan waktu tertentu, misalnya setelah 1 tahun belum punya anak, itu kita katakan infertil. Jadi infertil itu kita ada sebabnya untuk kita bantu. Nah sekarang yang penting bahwa infertilitas itu pasangan suami istri penanggung jawabnya. Jadi kalau dulu kan maksud istrinya itu enggak ya, sekarang pasangan suami istri Pak Sutri. Dan penyebab yang paling banyak itu ya macam-macam. Jadi infertilitas itu bisa karena tadi misalnya dari istrinya, bisa dari suaminya, bisa atau dari dua-duanya. Kalau misalnya dari istri, misalnya istrinya tidak bisa membuahkan telur yang bagus untuk dibuahi, atau istrinya salurannya buntu sehingga saluran telur ya buntu sehingga sperma tidak bisa ketemu ke telur istri, atau ada sesuatu di dalam rahimnya, atau faktor spermanya sendiri, faktor spermanya tidak mencukupi untuk membuahi secara alami. Ya itu saya kira faktor-faktor itu. Kemudian kalau sekarang yang agak cenderung sekarang itu, maaf ya, infeksi itu tinggi. Infeksi tinggi, mungkin pola hidup kita yang sudah mulai agak berubah ya. Jadi kalau kita mau mana yang banyak ya, sekarang hampir sama ya. Jadi pasangan usia subur di Indonesia itu 15% mengalami infertilitas. Berarti memang tidak ada faktor penyebab dominan ya dok? Ya. Tidak ada faktor penyebab dominan ya? Hampir setiap faktor itu punya risikonya sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau itu ada 12 faktor ya, 12 faktor, tapi yang paling banyak sekarang tuh angka infeksi tinggi ya. Kemudian kegagalan si ibu itu kegagalan untuk memproduksi telur sendiri, atau tadi kelainan-kelainan dari organ genitalia baik suami maupun istri. Jadi kalau yang sekarang misalnya kita agak kasar sedikit ya, paling banyak adalah kegagalan produksi telur yang bagus untuk bisa dibuahi. Misalnya pada kasus-kasus ibu yang menstruasinya tidak teratur gitu ya. Sedangkan dari suami biasanya kualitas sperma. Ya karena suami sekarang jangan ayam-ayam saya laki-laki, enggak, ternyata sekarang penyebabnya 50-50 gitu. Malah bahkan sekarang untuk laki-laki itu melebihi wanita penyebabnya 60% sendiri. Itu kira-kira ya. Jadi obat itu memang dibuat supaya bisa ibu suntikkan sendiri. Jadi tidak usah bolak-balik ke rumah sakit Bu, menghabiskan waktu, apalagi rumahnya Kudus, bolak-balik Kudus Semarang banjir bagaimana susah. Nanti obatnya dibawa, nanti ibu suntik sendiri tiap hari. Pakai kasus-kasus infertilitas. Nah, layanan yang kita miliki itu adalah di samping tadi saya sampaikan promil secara alami, inseminasi kita bisa lakukan, dan bayi tabung. Jadi kita sampai pada layanan bayi tabung pada pasangan yang memang membutuhkan layanan. Berarti itu tahap paling akhir ya bayi tabung ya dok? Tahap paling tinggi. Oh paling tinggi. Belum tentu paling akhir. Oke. Tapi paling tinggi.
Jadi kan sudah saya sampaikan misalnya kasus salurannya buntu misalnya itu kan bayi tabung paling baik. Oke. Tingkat keberhasilan dari kasus infertilitas yang solusinya pakai bayi tabung itu tingkat keberhasilannya berapa persen, Dok? Nah, tadi sudah saya sampaikan di slide itu faktornya banyak, tergantung umur tadi sudah saya sampaikan. Umur menentukan sekali. Dengan umur yang muda keberhasilan akan lebih tinggi. Ya, rata-rata di SMC rumah sakit swasta kehamilan bisa sampai 30 sampai 40%. Tapi rata-rata ya, umur tua dihitung, umur muda dihitung. Itu dihitung rata-rata 30-40%. Tapi kalau dihitung yang muda ya lebih tinggi lagi. Oke. Faktor usia selain faktor usia maksudnya yang tidak bisa dilakukan untuk praktik bayi tabung itu apa, Dok? Ya tadi sudah sampaikan, telurnya sudah sedikit sekali atau tidak ada. Meskipun itu usianya masih usia produktif, ada kasus seperti itu berarti. Kan ada menopause dini itu kan ada. Oke. Jadi masih muda tapi telurnya sudah habis. Ada. Nah itu tentu tidak bisa program. Ya. Terus yang kedua ya spermanya tidak ada walaupun sudah dioperasi, tidak ketemu sperma, nah, itu tidak bisa program juga. Kecuali dengan donor ya, cuma kita tidak mengizinkan kan di Indonesia tadi hubungannya dengan nasab segala macam. Iya. Tidak bisa, donor sperma, donor telur tidak bisa. Nggak bisa atau belum diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Nggak ada payung regulasinya ya. Regulasinya berdasarkan agama. Oke. Undang-undang